Inilah Special Talk Show. Special Talk Show. Sembilan 97,5 Barabas FM News and Information. Hai, halo, selamat pagi kembali Mitra Kota. Selamat sore ya. Semangat saya yang sepertinya masih pagi nih. Mungkin semangat saya makin berkobar karena di studio ya saya tidak sendiri lagi nih Mitra Kota. Saya sudah ditemani dengan Kadis Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Bang Alek Kurniawan, SPMSI. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir langsung dari studio Barabas. Bang Alek Kurniawan, halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jessi dan seluruh pemirsa Radio Barabas dimanapun berada. Yeay, sehat ya Bang hari ini? Alhamdulillah, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dari rupa-rupanya juga sepertinya sehat sekali nih ya. Siap sekali untuk berbagi informasi bersama kita Mitra Kota di 1 jam ke depan ya, di Special Talk Show kali ini di sela-sela Halo Barabas Sore mengudara, terkait dengan strategi dan inovasi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, untuk Anda yang mungkin cukup sulit mendengarkan kami via FM ya, silakan dengarkan kami di www.barabas975fm.com. Itu adalah website streaming kami, atau ikut live di Facebook kami di Radio Barabas ya, supaya Anda juga bisa melihat nih perbincangan kami dan rupa-rupa dari Bang Alek ya yang sudah hadir di studio kita untuk bisa ikut bertanya. Boleh ya bertanya Bang Alek ya? Boleh, sangat boleh sekali. Sangat Tugas boleh. Pemerintah memberikan informasi-informasi. Luar biasa. Baik, sebelum kita ke strategi dan inovasi ketahanan pangan di masa pandemi, nah mungkin untuk Mitra Kota yang juga ingin lebih dekat mengenal Dinas Ketahanan Pangan, sebenarnya tupoksi dari Disketapang Kota Pekanbaru yang setiap pagi saya selalu dapat rilisnya untuk harga bahan pangan ya, di Kota Pekanbaru, itu apa aja sih Bang Alek? Silahkan. Oke, terima kasih. Sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 101 tahun 2016, yaitu melaksanakan fungsi daripada urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan lainnya. Di sini pangan ya. Ya, pangan. Mulai dari hulu sampai ke hilirnya, mulai dari ketersediaan, distribusi dan keamanan konsumsinya. Oke. Jadi ketersediaan, distribusi dan keamanan konsumsi. Hulu, tengah dan hilir gitu ya. Pokoknya mulai dari hulu sampai ke hilir lah. Jadi si produsennya itu juga tanggung jawab kita Bang Alek ya? Iya. Jadi tidak hanya konsumen masyarakat Kota Pekanbaru untuk mendapatkan pangan, tapi si produsen yang memproduksi pangan pun juga masuk dalam tupoksi kita ya Bang ya? Iya, jadi mungkin secara alur mungkin dapat saya gambarkan. Boleh. Jadi contohnya satu komoditi seperti beras, bagaimana ketersediaan beras di Kota Pekanbaru, ya kan? Kalau misalnya nggak cukup atau berapa kebutuhan akan beras oleh masyarakat Kota Pekanbaru, tentu kita hitung dari berapa penduduk Pekanbaru, berapa konsumsi per kapitanya, ya kan? Nah, terus bagaimana cara kita, misalnya nggak cukup, misalnya kita produksi, kalau beras otomatis kita bukan daerah sentra produksi kan Pekanbaru. Nah, caranya bagaimana? Kita beri rekomendasi ke salah satunya ke Dinas Pertanian, mungkin ada lahan-lahan bisa dimanfaatkan, atau kita ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Pasar misalnya memberikan rekomendasi kita bisa distribusi ataupun kita bisa supply dari luar kebutuhannya, ya kan kayak gitu kan. Sesudah itu kan udah di tengahnya, di hilirnya lagi kita juga harus memberikan rekomendasi ke BP POM, ke Dinas Kesehatan, produk pangan yang di konsumsi masyarakat tersebut bagaimana konsumsinya, mungkin apakah aman dari pestisida, dari hal-hal lainnya, seperti itulah. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Wah, baiklah. Jadi mungkin untuk Anda yang juga belum terlalu mengenal Dinas Ketahanan Pangan ini bisa semakin tahu ya fungsi pokok dari dinas ini, sehingga nanti ketika Anda bertanya juga semoga sesuai dengan track kita ya Bang Alek ya. Baik, kita sampai ke strategi dan inovasi ketahanan pangan, tapi ada embel-embelnya nih di masa pandemi COVID-19. Nah, memang ada perbedaan Bang ketika strategi dan inovasi sebelum pandemi dan di masa pandemi ini Bang Alek. Begini Mbak Jessi, jadi secara umum sebetulnya kondisi ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru ini selama
COVID ini ataupun pandemi ini, untuk kebutuhan pangan memang kita masih bisa terpenuhi, terutama produksi pangan segar kita untuk Kota Pekanbaru, untuk masyarakat sendiri bisa terpenuhi gitu. Bisa ya. Di luar beras ya, di luar beras, karena beras kita memang belum bisa produksi sendiri, makanya BUMD kita mengadakan kontrak farming macam-macam lah ya kan, ataupun memang di skala-skala kecil sekarang memang sudah ada petani-petani kita ataupun pengusaha pertanian kita yang mencoba untuk produksi beras sendiri, tapi tentu untuk konsumsi sendiri lah sudah ada, tapi itu sangat kecil sekali baru. Belum mencukupi lah untuk semua masyarakat Kota Pekanbaru ya. Jadi secara umum untuk kebutuhan pangan selain beras sebetulnya tercukupi untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, itu bisa kita lihat fenomenanya di tengah-tengah pandemi seperti saat ini ya kan. Memang kalau di situasi normal sebelum pandemi waktu itu memang kebutuhan akan pangan ini memang cukup tinggi. Kenapa? Pekanbaru merupakan kota jasa industri. Jadi ini yang turut memicu sebetulnya, tapi kan bagus juga. Jadi industri kuliner, industri restoran, industri hiburan itu juga kan memerlukan pangan, karena pangan ini kebutuhan pokok kita. Nah, jadi itulah yang yang secara umum gambaran kondisi pangan selain beras di Kota Pekanbaru ini. Baik, jadi kalau dibilang ketersediaannya berarti ketika pandemi ini malah ketersediaannya jauh dari cukup ya Bang Alek ya? Jauh dari cukup. Jadi sekarang sangat-sangat cukup kalau menurut kami kebutuhan pangan selain non beras ya, selain beras itu. Apalagi juga kita dari pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian juga mendorong untuk masyarakat terutama melalui ibu-ibu untuk memanfaatkan pekarangannya lah. Itu salah satu strategi kita nanti mungkin. Baik-baik, nanti kita akan bahas di inovasi ya ataupun strategi. Tapi ternyata ada untungnya juga pandemi COVID-19 ini sehingga kebutuhan pangan kita menjadi cukup ya Bang ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya kebutuhan pangannya cukup berarti kenaikan dan penurunan harga ini akan sangat jarang sekali terjadi dong di kota kita Bang. Kalau dulu kan kalau Idul Adha atau Idul Fitri atau hari besar keagamaan naik turun gitu kan. Iya, makanya ketika ini pandemi sudah, kalau nggak salah saya ini kan sudah Lebaran ataupun Natalan yang ketiga kita nih. Betul, ya kan? betul. Kita lihat kondisinya kan normal-normal saja. Malahan sekarang kita tahu salah satu produk, misalnya produk pangan segar tuh seperti cabai, harganya sekarang cukup stabil. Murah malah ya, bukan murah, stabil lagi murah. Dari yang sebelum-sebelumnya kan. Okay. Karena dulu pernah mencapai 40.000. Sebetulnya kan harga normalnya kan berkisar antara 30.000 sampai 40-an ribu. Kalau sekarang kan malahan 24.000 harga cabai ini kan. Karena memang kebutuhan masyarakat nggak terlalu banyak. Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya industri kita, industri rumah makan, industri restoran, hotel dan hiburan lainnya, mereka kan pada dibatasi semua. Berkurang lah aktivitas produksinya gitu ya. Gitu. Bahkan ada yang tutup ya Bang ya, banyak ya. Kan ada yang tutup ya kan. Baik. Tapi ketika satu kota ini harga pangannya murah, sebenarnya itu bagus nggak sih Bang untuk kota kita atau bahkan pedagang kita, atau malah merugikan gitu? Ketika harga pangan murah gitu di mana-mana gitu. Sebetulnya gini, kalau kita ukuran bagus atau tidaknya kan kita kan mesti ke petaninya. Baik. Petaninya. Jadi berapa biaya produksi petani? Ya kan kayak gitu kan. Memang yang agak ininya kita sekarang ini kan yang jadi masalahnya di tingkat petani itu kan harga pupuk. Harga pupuk ini, kalau informasi yang kita dapatkan bahwasanya harga pupuk ini karena terutama pupuk subsidi ini kan datangnya setelah musim tanam, kan itu yang jadi masalah ya kan itu yang membuat apa. Tapi kalau memang biaya produksinya, kalau harga turun otomatis mungkin kebutuhan lain juga kan turun, itu biaya produksi juga turun. Cuman yang kita takutkan kan itu tadi, waktu situasi normal seperti ini biaya produksi mereka tinggi, petani tahu-tahu harganya anjlok gitu karena permintaan sedikit. Tapi kalau permintaan normal terus pasti
biaya produksi normal juga. Gitu. Oke, jadi tergantung berarti ya. Situasi. Kita harus tanya sama petaninya juga gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk strategi sendiri ya dengan kondisi ketersediaan pangan yang menurut Bang Alek di kala pandemi ini sangat cukup bahkan cenderung murah. Apa sih strategi yang sudah dan mungkin akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk ketahanan pangan di Pekanbaru, Bang Alek? Baiklah, jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dengan ada atau tidaknya COVID ini, sebenarnya isu-isu ketahanan pangan ini selalu menjadi isu yang paling krusial, paling strategis, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan yang terpenting menurut kami bahwasanya perlakuan kepada sektor pangan ini harus memadai. Kalau kita tidak ingin pangan kita dikatakan berdaulat, ya kan gitu kan. Makanya jangan hanya pangan ini nanti dikatakan hanya pangan berdaulat tuh hanya slogan saja. Iya. Karena kita tahu pangan ini merupakan kebutuhan dasar kita. Betul. Dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Itu sudah juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar malahan lagi ya kan. Makanya kita melakukan strategi-strategi tentunya bagaimana kebutuhan pangan ini dapat selalu ada untuk selalu masyarakat. Ada lah ya karena ini kebutuhan memenuhi ya. Kebutuhan mendasar, kebutuhan utama. Makanya sesuai dengan tupoksi kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 101 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Nah, makanya kami mempunyai tugas seperti yang sampaikan di awal tadi sesuai dengan tusi kami dan SOTK kami, susunan organisasi tata kelaksanaan kami itu mulai dari hulu sampai ke hilirnya ada. Jadi kami melakukan 3 tusi pokok, yaitu bagaimana kami menyiapkan, mengkaji serta memberikan rekomendasi bagaimana ketersediaan dan kerawanan pangan. Terus agak ke hilirnya lagi bagaimana distribusi dan cadangan pangan itu sendiri. Nah, terus paling hilir lagi itu yang saya sampaikan tadi bagaimana konsumsi dan keamanan pangan itu sendiri yang dikonsumsi masyarakat bisa lebih baik lah ya kan kayak gitu kan lebih terjamin. Oke, jadi kerawanan pangan, distribusi dan cadangan dan akhirnya sampai kepada konsumsi oleh masing-masing masyarakat Kota Pekanbaru. Baik, Bang Alek sebelum kita melanjutkan special talk show kali ini ya terkait strategi dan inovasi ketahanan pangan, ada dari teman-teman Dinas Perhubungan dan CCTV di Sisi Room yang ingin menyampaikan informasi lalu lintas ya di laporan lalu lintas pada sore hari ini. Kembali ke Bang Alek Kurniawan ya, masih dari Studio Barabas Jalan Kaliputih Mitra Kota dari laporan CCTV yang sudah disampaikan. Kita masih ke special talk show strategi dan inovasi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Nah tadi sudah disampaikan strateginya, jadi dari hulu, hilir dan paling hilir, hulu, tengah dan hilir ya. Iya betul Mbak Jessi. Jadi dari distribusi dan cadangan ini ternyata juga diawasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Nah mungkin ini juga sesuai dengan pertanyaan yang sudah masuk di line Facebook kita Bang Alek ya. Dari akun Gista Rija, mau tanya dong Pak Alek bagaimana para pelaku UMKM nih ingin memasarkan produknya. Apakah ada media atau hal-hal yang disediakan oleh Disketapang? Silakan Bang Alek. Terima kasih Pak Gista. Jadi salah satu inovasi kita dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan nanti lebih kami sampaikan bahwasanya untuk pelaku-pelaku UMKM ataupun para petani kita, para pelaku pengusaha pertanian kita menyediakan media. Itu apa yang medianya? Salah satunya kita punya yang namanya outlet pangan. Outlet pangan kita beri nama Puan Berseri. Nah, jadi outlet pangan ini kita menampung pelaku-pelaku UMKM kita yang mengolah pangan-pangan segar menjadi yang punya nilai tambah tentunya, yang diolah lanjutan mempunyai nilai tambah. Dan juga bagi pengusaha-pengusaha pertanian kita ataupun petani kita, juga menampung produk-produk mereka untuk dijual di outlet kita. Mereka tinggal datang ke Disketapang atau gimana tuh? Bisa menitipkan barangnya, nanti kita bantukan jualkan itu di outlet pangan kita. Untuk setiap hari Kamisnya kita lakukan langsung pedagang ataupun pelaku UMKM kita ataupun para pengusaha pertanian kita untuk langsung berinteraksi ataupun
melakukan transaksi. Oh, jadi mereka bisa ikut jualan di outlet kita itu? Di outlet kita sediakan di depan outlet kita. Jadi setiap hari Kamis, setiap pekannya pagi sampai dengan siang kita sediakan tempat media untuk mereka langsung berinteraksi lah ya. Berbayar nggak sih nih Bang Alek? Enggak, gratis. Free ya? Free. Benar-benar pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat itu ya. Untuk masyarakat. Wow, baik. Jadi kita beri nama kegiatannya PPM, Pekan Pangan Madani. Pekan Pangan Madani di tiap hari Kamis ya. Dari pagi jam 8 sampai dengan jam 12 ya kan. Memang selama PPKM terutama level 4 nih memang kita lagi off ya kan, karena kegiatan dibatas-batasi. Insyaallah setelah turunnya level PPKM level 3 ini ya sekarang kita ya. Kalau memang dibolehkan nanti kita akan mulai lagi lah. Di minggu depan. Amin. Insyaallah. Baik, semoga menjawab pertanyaan Pak Gista ya. Jadi bisa Terima kasih langsung Pak Gista ya. Bisa langsung ke Disketapang ya berarti Bang ya? Ya, bisa langsung ke Disketapang. Kalau yang outlet tadi setiap hari kerja ya, mulai dari hari Senin sampai Jumat kita ada. Oh, oke. Jadi nggak nunggu hari Kamis juga ya? Ya, pokoknya seluruh kebutuhan pangan ada, beras, gula, maupun sayur-sayuran kita bantu jual. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang Puan Berseri ini ya Bang Alek, dan juga inovasi-inovasi lain yang sepertinya juga terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk tetap melayani Anda Mitra Kota sebagai konsumen masyarakat Kota Pekanbaru ya, terutama dalam 2 tahun terakhir ini ya, ketika dipegang oleh Bang Alek Kurniawan ya berarti. Amin. Sebelum kita ke Bang Alek, sepertinya sudah ada penelpon yang menunggu. Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu. Halo Barabas, halo Special Talk Show bersama Dinas Ketahanan Pangan sore hari ini, silakan. Iya, selamat sore Pak. Iya. Selamat sore Bu. Boleh tahu dengan Ibu siapa di mana ini? Saya Ibu Mida di Ibu. Jalan Sukakarya. Ibu Mida. Mida. Ibu Mida ya Bu Mida. Oke. Ibu Mida di Sukakarya. Ibu Mida boleh tahu pekerja, ibu rumah tangga atau malah pedagang ini? Untuk backgroundnya sendiri. Saya petani Pak. Petani ya? Iya, Oke, siap. Petani jagung dan petani ubi. Iya. Pak, saya Iya Bu Mida. sedikit mau menceritakan keadaan kami Pak. Iya Bu. Bahwa saya petani jagung, kami sendiri, dan petani ubi. Untuk memasarkannya itu susah Pak. Oh gitu. Apalagi sekarang di pasar Arengka pun kami susah untuk memasarkannya. Iya. Jadi Karena saya mau tanya Pak, apakah ada bantuan untuk kami petani yang memasarkannya ini agak susah? Sementara kami maksudnya bantuannya nih bantuan gimana Bu? Bantuan memasarkan produk ubi atau jagung Ibu, atau bantuan dalam bentuk lainnya atau gimana nih Bu? segala bentuk lah Pak bantuan. Pokoknya namanya bantuan aja. Iya, Baik. aja, Pak. Tapi yang paling dibutuhkan ibu material. yang paling dirasa membutuhkan bantuan untuk memasarkan atau bahkan bantuan ini tunai gitu Bu Mida. Ya bantuan tunai sih terutama. Iya curhat dikit nggak apa-apa lah ya, mumpung ada Pak Kadis di sini. Baik, Ibu Mida hanya di Sukakarya, hanya di sana sebagai petani sendirian atau ada petani-petani lain yang merasakan hal yang sama? Boleh tahu? Oh boleh, petani-petani yang lain juga sama merasakan. Oh cukup banyak ya Bu berarti di sana? Iya cukup banyak. Oke deh. Di sini petani kan ada bertetangga beberapa orang. Oke. Jadi keluhannya itu ya sama gitu. Baik. Oke. Iya. Itu saja Bu Mida. Bisa saya sampaikan ya Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Mida. Kembali kasih Bu Mida. Bang Alex silakan ditanggapi Bang. Ya terima kasih Bu Mida. Ini Sukakarya di Kecamatan Bina Widya ya, atau Tuah Madani ya Bu Mida ya. Sudah ditutup Pak kayaknya. Oh iya. Baik Bu Mida. Jadi dapat kami sampaikan, kami dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, yang nyata bantuan yang bisa kami berikan pertama sekali mungkin untuk membantu memasarkan produk baik ubi maupun jagung Ibu. Silakan nanti bisa dihubungi kami melalui manajer outlet kami juga bisa. Kami bantu menjualkan produk jagung ataupun ubi kayu Ibu melalui outlet pangan Puan Berseri milik pemerintah Kota Pekanbaru di Jalan Cut Nyadin. Nah, itu aksi-aksi nyata kami ya kan. Salah satu inovasi yang kami lakukan. Dan untuk
saran mungkin juga Bu, mungkin supaya memberikan nilai tambah daripada produk pangan Ibu ini, mungkin seperti jagung, seperti ubi ini mungkin bisa diolah lanjutan Bu. Diolah lanjutan juga tentu kan memberikan nilai tambah. Ada produk turunannya ya. Produk turunannya seperti keripik jagung, keripik ubi keripik atau ubi. Nanti bisa juga dititipkan di outlet kami Bu. Tentu kan bisa kita membantu ini kan. Kalaupun untuk bantuan-bantuan tunai Bu, sekarang kan mungkin banyak macamnya, tapi nanti juga kami akan coba menyampaikan ke teman-teman OPD lain yang terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan untuk membantu Ibu mungkin kalau ada program-program langsung tunai. Tapi mungkin yang dibutuhkan sebetulnya kan kreativitas kita Bu selaku masyarakat. Makanya tadi untuk pemasaran kami bantukan, Ibu silakan hubungi kontak dengan kami nanti langsung, atau bisa langsung ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Cuk Nyadin Bu, di belakang Bank Indonesia. Di tengah kota nanti kita bantu jualkan produk jagung maupun ubi kayu Ibu. Wow, jadi Bu Mida coba deh langsung dibawa ke Dinas Ketahanan Pangan ya untuk produk-produknya. Baik, Gatekeeper Desi Suryani katanya sudah ada satu penelpon lagi ya. Banyak sekali fans Bang Alek nih sore hari ini. Silahkan, halo Barabas, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini Bu? Saya Ibu Dewi di Rokan. Ibu Dewi di Rokan. Siap, silakan. Ibu Dewi ini pedagang kah atau petani seperti Ibu Mida tadi, atau Bu Dewi backgroundnya? Saya ibu rumah tangga. Oke, siap Bu. Apa nih yang ingin disampaikan? Siap. Saya mau agak komplain dikit sama Bapak. Boleh nggak ya? Boleh Bu. Kalau pemerintah nih siap dikritik Bu, memberikan masukan-masukan bagus. Iya loh Pak, kan setahu saya setiap hari apa gitu ya, di situ ada jual sembako gitu ya. Ada minyak, ada semua lah kayaknya. Tiap hari Kamis Bu? Oh iya, setiap hari Kamis. Nah, yang jadi pertanyaan saya udah pernah belanja di situ. Oh udah ya, siap. Iya udah pernah. Yang di mana Bu? Yang di kantor. Oh yang di Cuk Nyadin ya Bu ya? Iya. Ya oke. Yang tiap hari Kamis Bang berarti ya? Kenapa harganya kok sama-sama harga di Indomaret ya Pak? Saya pernah punya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya harganya sama, kenapa mesti diadain? Saya kira Oke. Yakin Bu sama Bu? Oke, ya terima kasih Bu. Saya emang tahu persis. Oke. Siap. Orang setiap hari belanja gitu ya, pasti hafal ya. Iya, kalau minyak tuh pasti seminggu pasti habis. Iya, Oke. Siap. Satu lagi. Apa tuh Bu? Kan itu ada jual kayak sayuran ya kalau nggak salah ya, apa ya? Nah itu itemnya kenapa nggak lebih banyakin gitu? Jadi banyak stand-standnya lebih banyak lagi. Itu masukan. Oke, terima kasih. Yang paling untuk seorang ibu-ibu rumah tangga kayak saya itu yang paling penting harga. Soalnya kalau harga selisih 1.000-2.000 biasanya dikejarin sama ibu-ibu. Iya, oke. Siap Ibu Dewi. Ya, makasih. Terima kasih kembali Ibu Dewi di Rokan. Silakan Bang Alek ditanggapi. Terima kasih Ibu Dewi dari Jalan Rokan ya. Masukannya, kritikannya kami terima Bu. Tapi mungkin perlu kami sampaikan juga di sini bahwasanya itu bukan setiap hari Kamis outlet kita, setiap hari kerja Bu, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siap. Ya kan? Kalau setiap hari Kamisnya itu malahan pelaku UMKM seperti yang saya jelaskan tadi dan pengusaha pertanian kita yang langsung bertransaksi dengan masyarakat. Memang Bu, tapi nanti ini menjadi masukan bagi kami, terutama saya selaku kepala dinas dengan kawan-kawan di outlet nantinya. Memang begini Bu, kalau untuk produk-produk yang seperti beras, terus minyak goreng itu kan memang sudah standar Bu. Memang kita susah juga karena distributornya juga satu yang kita dapatkan. Memang tapi nanti ini masukan kita ke depan, mungkin kita bisa lebih ini lagi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan 500 rupiah, 1.000 itu kan sangat berpengaruh ya kan. Siap. Tapi kalau untuk produk-produk pangan segar Bu, memang itulah salah satu andalan kita karena kita langsung beli dengan ataupun bertransaksi langsung dengan para petaninya. Tentu kan harganya pasti lebih murah Bu dengan di pasar seperti cabai ya kan. Kalau di cabai kan tentu didatangkan lagi. Kalau kita produk cabai kita memang cabai dari Pekanbaru gitu kan, atau yang pangan-pangan segar selain beras minyak tadilah ya kan. Dan untuk masukan Ibu ke depannya memang nanti
kita akan ansur-ansur lah pilihan-pilihan terutama pangan segarnya, sayurnya ini untuk demi masyarakat Kota Pekanbaru sampai terbatuk-batuk. Jadi akan kita terutama banyak pilihan-pilihannya. Memang juga keterbatasan kita, Bu. Tentunya juga para petani kita juga kan tentu ada yang jauh-jauh mau nitipkan barangnya, ya kan gitu kan. Jadi tapi nanti kita akan carikan strategi utama lah ya, bagaimana kalau kami berpikiran malah nanti pengembangan dari outlet ini ataupun kegiatan PPM ini mungkin di sentra-sentra produksi langsung itu seperti Rumbai Timur, Rumbai Barat maupun Tenayan Raya, nanti mungkin akan kita buatkan langsung PPM lah setiap pekannya di situ kan. Jadi masing-masing outlet PPM di masing-masing kecamatan. Kita berencana seperti itu. Jadi bisa lebih mendekatkan. Kalau sekarang kan petani kita yang dari Rumbai ngantar produk mereka ke tengah kota. Kayak Ibu Mida tadi dari Sukakarya ke Coknya Din kan cukup jauh juga ya Bang ya. Makanya kita berpikiran seperti itu. Tapi memang karena keterbatasan, insya Allah Bu, doakan kita selalu bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Amin. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan jeda komersial berikut. Masih di Special Talk Show bersama Bang Ale Kurniawan. Strategi dan inovasi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. 97,5 Barabas FM News and Information masih di Special Talk Show bersama Bang Ale Kurniawan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Sudah ada aba-aba dari Gatekeeper Desi Suryani untuk satu telepon yang kembali masuk ya. Halo Barabas, selamat sore. Sore, Mas. Sore, dengan siapa dan di mana ini Bapak? Ini Pak Silitong ini. Pak Silitong, baik. Pak Silitong ini pedagang, petani atau apa Pak backgroundnya mungkin kita boleh tahu? Gini. Berat nih kayaknya nih. Ragu juga saya mau ikut ngomong. Gitu kan. Kenapa ragu Pak? Karena nggak ada hubungannya juga sama saya. Oh. Jadi maksudnya gimana nih Pak? Tapi ada hubungannya dengan talk show kita dong di sore hari ini. Ini kan masalah menyangkut PPM ya. Strategi dan inovasi ketahanan pangan Pak. Iya. Yang kemarin kan saya ada kunjungan ke tempat kawan nih di kilometer 9 Garusati. Nah, kawan ini bertani dia sekarang di itu. Iya. Ada punya lahan 1,5 hektar. Oh, baik. Jadi dia sudah membentuk lah kan penanamannya. Nah, jadi dia udah tanam sayur, sayur bayam dan segala macam lah, sayuran lah gitulah. Banyak lah jenisnya ya. Cuman karena keterbatasan modal, beliau ini tidak sanggup semua untuk ditanam gitu. Hanya separuh atau 3/4-nya lah gitu. Lahannya ya Pak ya, yang diolah. Iya, lahannya. Kalau lahannya bagus Pak. Iya, oke. Cuman dia keterbatasan modal ini, sehingga peralatan dia untuk bercocok tanam ini, itulah kelemahan dia Pak. Iya, oke. Nah, jadi untuk pemasukannya pun dia kurang juga. Oh nggak pernah coba masuk ke pasar si teman Pak Hen. Gini, apa tuh? Ada juga orang-orang yang menjemput ke sana pakai mobil, yang agen-agen itu. Iya. Tapi karena sedikit hasil tanamannya itu nggak bisa. Iya. Dia cuman ada kuotanya ya. Iya. Oh gitu. Jadi dia kan capeknya itu menarik selang ke sana sini lah. Iya. Bayangkanlah 1,5 hektar ini menarik selang untuk menyiram sayur-sayur ini. Jadi curhatannya ini yang ingin ditanyakan, ada bantuan kah gitu? Ada bantuan kah untuk membantu ini untuk membeli peralatan itu? Atau minimal upaya yang bisa dilakukan pemerintah ya untuk petani kita yang case-nya seperti ini. Maksud saya kan gini loh. Solusinya seperti apa kalau bila nanti pemerintah memberikan bantuan untuk beliau, apakah hasil dari tanaman itu disetor semuanya ke pemerintah atau gimana, atau
ditolak tempat lain, Boleh. jadi tinggal dihitung aja gitu pengembalian modal kayak gitu. Baik. Nah, Sudah saya jadi tangkap pertanyaannya Pak Hendrik, siap. Ya, jadi saya minta solusi aja lah dari Pak Kurniawan ya. Oke, Pak Silitonga terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Pak Alek silakan ditanggapi nih. Terima kasih Pak Silitonga. Ini sangat luar biasa Pak Silitonga nih. Perhatian sama temannya, ya kan? Warga Kota Pekanbaru. Iya, Jadi begini Pak Silitonga. Pertama mungkin kami dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan untuk produksi seperti yang ditanyakan Ibu Mida juga tadi. Untuk produksi Pak, kalau skala-skala kecil makanya kita tampung nanti Pak. Silakan hubungi kami langsung ke kantor Dinas Ketahanan Pangan. Kita punya outlet. Misalnya sayur-sayur tadi bisa kita bantu jualkan Pak, tanpa ada biaya apapun lah kan gitu Pak. Kalau memang nanti memungkinkan malahan nanti bisa kami yang jemput langsung produknya ke lapangan. Dan ya nggak kan? ada kuotanya ya Bang, maksudnya boleh jualan berapa banyak gitu sebanyak-banyaknya? Nggak ada kuotanya. Cuman memang kan kita menjualkan ke masyarakat memang kondisi juga karena terbatas. Tapi kita akan usahakan untuk membantu masyarakat karena memang ini salah satu problem atau masalah yang kita turun ke lapangan dihadapi petani-petani kita. Bahwasanya mereka sudah tanam nanti pas jual susah menjualnya ataupun harga jualnya itu ditekan. Inilah tugas kita, itu yang saya bilang di bidang distribusi. Jadi jalur distribusi kita memotong mata rantai tengkulak tadi di situ. Sehingga langsung ke sumbernya yaitu petani kita. Ya makanya petani yang menjualnya setiap hari Kamis atau setiap hari juga bisa dititip di outlet, masyarakat langsung membelinya. Jadi nggak ada perantara lagi ya kan. Perantara ini buat harga yang tinggi ini Betul. Dan untuk yang apa tadi Pak, pemerintah Pak, dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru, kami Dinas Ketahanan Pangan, terutama kalau ini nanti lahan yang cukup luas ini seperti Bapak sampaikan 1,5 hektar, kita juga akan punya program untuk stimulus Pak melalui pemberdayaan masyarakat. Cuman memang sifatnya nggak bisa pribadi Pak Silitonga. Ini harus bentuk kelompok tani di situ ya kan. Kelompok tani situ untuk mengolah lahan sudah ada. Inilah yang kita berdayakan nanti kan. Pemerintah bisa memberikan bantuan, tentunya administrasinya kita siapkan. Ini salah satu bagian dari tugas pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanian. Nanti kita akan sampaikan juga ke Dinas Pertanian. Ada program kita yang namanya Kamapan, Kawasan Mandiri Pangan. Ini dengan sasaran kelompok tani. Makanya bentuk kelompok tani Pak di situ Pak Silitonga, sampaikan sama kawannya. Tapi memang kalau bantuan pemerintah ini kan nggak bisa, stimulus seperti itu nggak bisa sifatnya pribadi-pribadi. Iya. Baik. Ini cukup banyak dari tadi disebutkan Bang Alek ya, Kamapan, kemudian juga outlet pangan Puan Berseri dan juga inovasi-inovasi yang mungkin akan terus dilakukan di kepemimpinan Dis Ketapang bersama Bang Alek Kurniawan. Nah, mungkin kalau 2 tahun terakhir ini kalau kita boleh flashback, apa aja sih yang dilakukan dan inovasi ya dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Bang Alek Kurniawan, boleh disampaikan? Ya, baiklah Mbak Jessi. Jadi inovasi yang kami lakukan salah satunya stimulus kepada masyarakat, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Tapi stimulus ini kan merangsang masyarakat untuk bisa lebih aktif lagi, bukan dalam artian penuh semuanya. Memang stimulus seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketahanan pangan ini dari hulu sampai hilir. Memang kita sekarang fokus memberikan stimulus baru di hulunya. Salah satunya kita punya sesuai dengan tusi kita tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan kita punya program yang namanya Kamapan, Kawasan Mandiri Pangan, dan P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Jadi saya sampaikan sedikit bahwasanya inovasi inilah yang kita berikan stimulus melalui program Kamapan dan P2L. Kalau Kamapan ini apa tuh? Yaitu dengan sasaran kelompok tani. Itu yang disampaikan Pak Silitonga tadi. Silakan bentuk kelompok tani. Memang ini lebih fokus ke tusinya Dinas Pertanian dan Perikanan. Jadi kelompok tani yang punya lahan lebih luas dengan produksi lebih besar tentunya kan. Kita berikan stimulus pemerintah kota ada. Tapi kita punya data itu nggak sih Bang, kelompok-kelompok tani di Pekanbaru itu ada ya? Kalau sekarang kelompok tani yang ada di Kota Pekanbaru memang ada sistemnya, ada terdaftar di sistem informasi penyuluhan pertanian di Kementerian, itu Simluhtan namanya. Itu
kelompok tani di Kota Pekanbaru ini 300-an lebih. Banyak ya? Banyak. Itu baru kelompok tani tanaman hortikultura. Ada lagi kelompok tani perikanannya, kelompok tani peternakannya, ada lagi gitu kan. Jadi 350-an lebih lah kan gitu kan kelompok pertanian ini semuanya. Jadi ini ada program kita melalui Kamapan, Kawasan Mandiri Pangan. Yang kedua, stimulus kita program pemberdayaan masyarakat kita yaitu P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Pekarangan Pangan Lestari ini menjadi tusi daripada Dinas Ketahanan Pangan. Ini dengan sasaran mungkin bisa dilihat di media sosial kami di Ketapang ataupun di Instagram kami. Saya udah follow nih Bang. Itu kan bisa dilihat tuh setiap hari baik saya ataupun staf-staf saya turun ke lapangan monitoring. Ini P2L ini yaitu dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan, terutama tanaman pangan ya. Ya, tanaman pangan seperti terung, cabai dan lain-lain sebagainya. Jadi kebutuhan rumah tangga pasti tercukupi, ya kan? Itu sekarang di Kota Pekanbaru ini jumlah kelompok wanita tani ini ada lebih kurang 112. Kita punya rencana setiap rukun warga, setiap RW nanti ada kelompok wanita tani. Jadi makanya saya sampaikan di awal tadi, kebutuhan pangan untuk masyarakat Kota Pekanbaru ini sebetulnya untuk rumah tangga sudah tercukupi. Cuman untuk industri, untuk restoran, itu yang menjadi permintaan kadang meningkat. Yang kedua, inovasi kita di bidang distribusi dan cadangan pangan, seperti yang sudah kita singgung tadi di awal, kita punya outlet pangan Puan Berseri yang bisa langsung bertransaksi untuk menjual produk-produk pangan segar maupun pangan olahan di kantor kita. Yang kedua, kita punya kegiatan Pekan Pangan Madani setiap hari Kamis. Ini yang petani ataupun pelaku UMKM kita yang langsung bertransaksi dengan masyarakat. Kita beri brand dengan semangat kita petani untung masyarakat beruntung. Itu kan. Yang ketiga, kita punya program CPPD, ini cadangan pangan pemerintah daerah, memang baru produk beras. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian, setiap pemerintah kabupaten, kota dan provinsi itu diwajibkan untuk mengadakan CPPD ini. Dan alhamdulillah yang selama ini Kota Pekanbaru belum pernah, di tahun 2020-2021 kita sudah punya stok untuk CPPD ini sebanyak 23 ton yang sekarang ada di Bulog gitu kan. Pengadaan. Memang baru produk beras. Yang selanjutnya yang keempat yaitu inovasi kita, yaitu mendorong percepatan BUMD kita yang selama ini merupakan anak perusahaan. Kita dorong untuk berdiri sendiri. BUMD kita PT Sarana Pangan Madani sekarang lagi proses di DPRD kan untuk menjadikan sebuah perda untuk berdiri sendiri. Karena inovasi yang sudah dilakukan SPM ini juga sangat luar biasa melalui program RPM-nya, Rumah Pangan Madaninya. Jadi di setiap sekarang sudah 96 RPM. Target dari PT SPM itu setiap RW juga nanti ada RPM. Jadi kedai-kedai kecil ataupun warung-warung kecil itu kita manfaatkan mereka untuk menjual produk-produk pangan yang produknya disuplai daripada PT SPM. SPM sendiri juga melakukan aksi nyatanya. Mereka sekarang ada kontrak farming dengan Gapoktan di Bunga Raya. Itu kan itu untuk produk beras. Jadi Bunga Raya Siak ya. Bunga Raya Siak. Jadi bisa mensuplai beras untuk Kota Pekanbaru. Dan di Kota Pekanbaru sekarang ada di Okura itu ada 10 hektar PT SPM menanam cabai juga. Kemarin di Bina Widya ada juga 2 hektar dan di Rumbai juga ada. Jadi inilah aksi-aksi nyata kita, inovasi kita. Sorry, yang di Okura dan tadi untuk menanam cabai dan lain-lain itu tanahnya milik pemerintah atau nantinya maksudnya untuk warganya apa nih keuntungannya yang bisa didapat Bang? Jadi tanahnya ada yang milik pemerintah. Jadi dia gini, PT SPM ini menanam cabai, otomatis nanti kebutuhan cabai ini bisa menekan inflasi lah. Pasti. Ya kan jadi waktu harga cabai tinggi nanti operasi pasar karena otomatis SPM yang menanam sendiri otomatis kan bisa harganya dikendalikan gitu kan. Oke. Siap. Selanjutnya kayaknya masih banyak lagi. Terus di bidang konsumsi dan keamanan pangan, apa tuh Bang? Yaitu inovasi kita
bagaimana optimalisasi pemanfaatan pangan-pangan lokal ini. Kita dorong melalui instruksi wali kota nomor 521 DKP 2432 tahun 2020 untuk setiap kegiatan pemerintah baik itu provinsi maupun terutama Kota Pekanbaru, rapat-rapat atau apa, kita ada surat instruksi wali kota untuk memanfaatkan pangan-pangan lokal nih, produk-produk lokal nih seperti ubi rebus atau yang lainnya. Jadi para petani kita tentu lebih semangat. Dengan otomatisnya kan uang APBD juga bergulir di tengah-tengah masyarakat. Itulah salah satu inovasi-inovasi kita, di samping juga di bidang keamanan pangan ini kita melakukan pemeriksaan pangan segar. Memang kalau ini terbatas karena memang keterbatasan anggaran kita juga. Kota Pekanbaru sekarang belum punya laboratorium khusus untuk pemeriksaan pangan segar ini. Itu. Mungkin nanti akan bersama-sama dengan kepala dinas kita gitu, akan mengadakannya gitu ya. Dan apa tuh Bang? Yang paling terakhir, yang teranyar mungkin baru tanggal 1 September kemarin kami launching, yaitu tentu untuk big data kan, untuk data-data semuanya dalam kita melakukan pembangunan ini yang perlu kita kan data untuk perencanaan. Makanya kita luncurkan kemarin dari Dinas Ketahanan Pangan, inovasi kita meluncurkan produk Sitangan namanya. Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan. Jadi di situ berisi semua informasi mengenai ketahanan pangan, baik harga pangan, baik bagaimana konsumsi masyarakat per kapita, mana-mana daerah-daerah pertanian, mana-mana daerah rawan, mana-mana distributor gitu. Semuanya ada di situ nanti. Itu bisa kita download di Play Store masing-masing ya Bang ya? Ya, insya Allah. Ini. Melalui itu berbasis website kan. Siap. Ini Sitangan, tapi yang ditanyakan Ibu Ani si cantik. Nah ini program Dinas Ketahanan Pangan juga kah? Kalau iya, apa manfaatnya bagi masyarakat? Bang Alek? Jadi terima kasih Bu Ani. Jadi si cantik ini merupakan salah satu inovasi luar biasa dari Bapak Wali Kota. Beliau pengen Pekanbaru ini ada sebuah kawasan dengan pertanian terpadunya. Si cantik ini akronim merupakan kepanjangan dari lokasi cadangan pangan terintegrasi. Jadi seluruh pertanian baik itu hortikultura, perikanan dan peternakan ada di situ, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari termasuk juga nanti pelatihan-pelatihan kita siapkan di situ. Jadi si cantik ini adalah sebuah kawasan di Kelurahan Agrowisata dengan luas lebih kurang 5 hektar yang nantinya akan kita fungsikan menjadi ikon Kota Pekanbaru, menjadi agrowisata yang edutainment. Ada agronya, pertaniannya, ada wisatanya, ada edukasinya, pendidikannya, dan juga ada infotainment, informasi-informasi. Edutainment keren banget sih, saya dengernya aja udah pengen kesana gitu ya. Tapi progresnya sejauh ini sudah boleh dikunjungi kah atau masih dalam persiapan-persiapan Bang Alek? Ya, si agrowisata ini sudah bisa. Bisa ya? Memang baru tahap awal. Saya masuk di 2020 kita langsung staking, pembebasan lahan dari kebun-kebun belukar. Sekarang memang untuk sementara kita sudah bangun kandang untuk kambing dan ayam. Nanti mungkin di akhir tahun inilah insya Allah kita dorong petani kita untuk mengisi, untuk memanfaatkannya. Kalau untuk tanaman sekarang sudah diolah oleh petani kita. Ada 2 kelompok tani di situ yang mengolah untuk menanam cabai, jagung, sayur-sayuran lah. Makanya nanti produksi dari sana kita juga bisa membantu untuk mengisi di outlet kita. Keren banget, banyak sekali ya kalau kita lihat inovasi-inovasi dan juga stimulus ya tadi Abang menyebutnya stimulus yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru ya. Jadi open for publiknya si agrowisata ini sebenarnya sudah bisa ya untuk masyarakat ya Bang? Sudah bisa. Jadi terutama bagi anak-anak sekolah kita, anak-anak taman, pas banget nih. Taman kanak-kanak, PAUD maupun sekolah dasar, rasa saya bisa belajar di sana bagaimana bercocok tanam, bagaimana memanfaatkan lingkungan, sudah bisa. Baik. Ini satu pertanyaan lagi dari Pak Doni, minta alamat tanaman pangan rumah biar bisa di follow, dari Pak Dodi Sukamulya Tuah Madani. Tanaman pangan rumah, mungkin ini maksudnya yang itu ya, outlet kita mungkin maksudnya nih Pak Alek. Oke. Kalau outlet kita di Dinas Ketahanan Pangan ya. Jalan Cuk Nyadin langsung. Siap. Mungkin nanti kalau informasi lebih lengkap mungkin bisa di follow di Facebook Dinas Ketahanan Pangan maupun Instagram maupun YouTube. Lengkap kok situ semua informasinya. Iya. Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru nih Pak Doni katanya kan mau follow ya. Mungkin bisa di sana
biar bisa update terus informasinya seperti apa. Baik, cukup banyak Bang Alek ya dari Kamapan, P2L, Outlet Pangan Pohon Berseri, Pekan Pangan Madani. Nah mungkin untuk terakhir nih apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Pekanbaru agar kita nggak sampai ke krisis pangan, nah, Bang Alek? Iya, jadi gini Mbak Jessi. Jadi secara sederhana sebetulnya keberlanjutan ekonomi kita, terutama krisis pangan ini kan kalau menurut kami ada 4. Pertama mungkin optimalisasi investasi, terus juga ada konsumsi masyarakat, terus juga ada ekspor impor, terus juga ada belanja pemerintah. Cuman yang 3 ini optimalisasi investasi, konsumsi masyarakat, ekspor impor nih saya rasa karena tren pandemi ini agak susah sedikit menurun. Yang bisa dioptimalkan tentu belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah tentu kan nanti dalam hal ini melalui APBD. Inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan kami juga secara khusus mungkin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan juga mendorong kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan, terutama nih kepada ibu-ibu nih. Makanya kami punya program yang namanya P2L. Insya Allah kalau ibu-ibu semangat kompak buat kelompok-kelompok wanita tani bagaimana memanfaatkan KWT ini, nanti pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan akan turun kita, karena di setiap kelurahan kita ada penyuluh PPL kita, penyuluh pertanian lapangan kita. Silakan berkomunikasi langsung dengan PPL kita. Nanti bagaimana prosedurnya, nanti ada stimulus-stimulus dari pemerintah tentunya. Banyak macam-macamnya, ada dari APBD kota, ada dari APBN, ada dari macam-macam lah nanti dari CSR yang bisa kita dorong. Jadi intinya untuk kebutuhan rumah tangga itu saya selaku kepala dinas mendorong terutama ibu-ibu nih, kita memanfaatkan pekarangan kita tanami tanaman. Bukan hanya tanaman, sebetulnya banyak sekarang budidaya, perikanan juga bisa yang dalam ember, peternakan juga bisa. Itu sudah nyata kami lakukan di tahun 2020-2021 ini. Baik, menyongsong 2022 ini kita akan melanjutkan banyak sekali inovasi ini, atau ada inovasi yang akan terbaru yang akan kita lakukan? Yang pasti yang sudah kita lakukan akan tetap kita lakukan, terutama program pemberdayaan masyarakat melalui Kamapan dan P2L ini pasti akan tetap kita lakukan. Kalau inovasi-inovasi lain seiring dengan bergulirnya terus waktu tentu pasti ada inovasi-inovasi. Apalagi kalau Dinas Ketahanan Pangannya masih bersama Alek Kurniawan ya Bang ya. Amin. Terima kasih Bang Alek Kurniawan untuk waktunya. Semoga berguna untuk mitra kota kita, terutama para UMKM, pedagang kita, petani kita, ataupun ibu rumah tangga kita ya yang mendengarkan di sore hari ini terkait dengan strategi dan inovasi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Jessi Kultam pamit undur diri dan abadikan kami di hati Anda.